Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini akan dilanjutkan bahasan tentang radioaktivitas. Yang akan dibahas di dalam pokok bahasan ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis radiasi, kemudian yang ketiga adalah hukum-hukum keluruan. Kemudian yang keempat adalah carbon dating, dilengkapi dengan contoh-contoh soal latihan serta soal latihan. Kita akan awali dengan bagian yang pertama, para pemirsa, yaitu pendahuluan untuk radioaktivitas. Dasar teoritis bahasanya berdasarkan teori atom Bohr. Di dalam inti atom, antara proton dengan proton itu akan mengalami gaya Coulomb. Kemudian antar partikel di dalam inti sendiri terdapat gaya inti, yang menurut Yukawa itu terjadi jika antar nukleon saling berdekatan. Kemudian tidak memandang jenis muatan, apakah muatannya positif atau netral. Kemudian bekerja pada partikel antar proton dengan proton, neutron dengan neutron, dan proton dengan neutron. Karena inti atom itu berisi proton dan neutron, para pemirsa. Kemudian gaya inti itu jauh lebih besar daripada gaya Coulomb. Gaya inti menyebabkan inti atom stabil atau tidak stabil. Inti yang tidak stabil akan memancarkan partikel atau sinar-sinar radioaktif. Peluruhan dialami oleh inti atom dalam upaya pada nuklida tidak stabil itu akan menjadi nuklida yang stabil. Nah, kemudian jenis-jenis peluruhan atau jenis-jenis radiasi, para pemirsa. Jenis radiasi itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sinar alfa yang berisi inti dari atom helium. Kemudian yang kedua adalah sinar beta, yaitu berupa elektron yang bermuatan negatif. Kemudian ada beta yang bermuatan positif, yang selanjutnya nanti dinamakan positron. Kemudian yang ketiga adalah gamma, yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian dari jenis peluruhan alfa, beta, dan gamma, para pemirsa, jika dilewatkan pada medan magnet dengan arah menjauhi bidang gambar dari gambar di sebelah kanan, maka partikel yang dipancarkan dari radiasi itu sinar gamma akan lurus karena gelombang elektromagnetik tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet. Kemudian yang ke atas ini adalah alfa karena muatan positif. Ingat gaya Lorentz, para pemirsa. Kemudian yang elektron akan dibelokkan ke bawah karena akan mengalami gaya Lorentz arahnya ke bawah. Itu kalau medan magnetnya masuk ke dalam bidang gambar menjauhi kita. Karena massa dari partikel alfa jauh lebih besar daripada massa dari elektron atau sinar gamma, maka pembelokannya lebih besar yang elektron, yang warna biru yang ke bawah. Sementara partikel alfa dibelokkannya tidak sebesar elektron. Nah, kemudian kalau kita lihat dari radiasi alfa, beta, dan gamma ketika menembus suatu lapisan, maka kalau kertas atau paper, maka sinar alfa ini sudah nggak tembus atau daya tembusnya kecil. Sementara beta daya tembusnya lebih besar daripada alfa. Nah, yang daya tembusnya paling besar adalah sinar gamma. Karena kalau mengenai kertas, aluminium, ya itu masih tembus terus, maka yang bisa menahan hanya timah hitam. Sementara untuk sinar beta itu dengan aluminium sudah tidak bisa tembus. Nah, itu adalah sifat-sifat dari jenis radiasi, para pemirsa.
Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah jenis radiasi yang pertama, yaitu partikel alfa atau sinar alfa. Partikel alfa atau sinar alfa itu memancarkan berupa inti atom helium. Sifat dari partikel sinar alfa adalah mempunyai daya ionisasi yang sangat besar karena muatannya plus 2, kemudian daya tembus terhadap bahan kecil, karena dengan kertas saja sudah nggak bisa tembus. Kemudian dapat menghitamkan film atau potret. Nah, reaksi inti dapat dituliskan sebagai berikut, para pemirsa, dengan atom semula X, A, Z, A massa atom, Z nomor atom, kemudian memancarkan alfa, alfa isinya adalah inti dari atom helium 42, maka partikel setelah meluruh menjadi Y, A-nya berkurang 4, Z-nya berkurang 2. Jadi jumlah proton mula-mula Z, kemudian akhirnya menjadi Z minus 2. Sedangkan jumlah neutron mula-mula A min Z, maka akhirnya adalah A min Z dikurangi 2. Artinya setelah peluruan, proton dan neutron akan berkurang sebanyak 2 buah. Itu kalau atom memancarkan partikel alfa. Yang kedua, para pemirsa, yaitu partikel beta. Partikel beta atau sinar beta ada dua jenis, yaitu partikel beta negatif, yaitu berupa elektron. Kemudian yang kedua beta positif, yaitu elektron yang bermuatan positif, dinamakan positron. Sifat-sifat partikel beta antara lain adalah daya ionisasinya cukup besar, yaitu plus minus 1. Kemudian daya tembusnya dalam bahan sedang. Kemudian yang ketiga dapat menghitamkan film atau potret. Nah, peluruan beta negatif atau elektron reaksinya sebagai berikut, para pemirsa, dari atom XAZ memancarkan beta negatif yaitu elektron 0-1, maka partikel yang baru adalah Y dengan A, karena 0 berarti tetap A, kemudian ini min 1, Z-nya plus 1, mula-mula Z. Jadi jumlah proton mula-mula Z, akhirnya Z plus 1. Kemudian neutron mula-mula A min Z, akhirnya menjadi A min Z min 1. Jadi terjadi perubahan satu buah neutron berubah menjadi proton. Demikian para pemirsa. Kemudian yang ketiga adalah sinar gamma. Peluruan sinar gamma itu berupa gelombang elektromagnetik dengan energi terbesar pada kelompoknya. Nah, sifat-sifat sinar gamma yang pertama tidak bermuatan sehingga daya ionisasinya sangat kecil. Kemudian yang kedua mempunyai daya tembus sangat besar. Dan yang ketiga dapat menghitamkan film atau potret. Karena sinar gamma itu berupa gelombang elektromagnetik, maka dia hanya memancarkan energi saja, maka reaksi intinya seperti pada kotak merah ini, para pemirsa. Jadi yang mula-mula XAZ, kemudian memancarkan sinar gamma berupa gelombang elektromagnetik, kemudian atom setelah meluruh adalah tetap XAZ. Nah, bedanya di sini dikasih star, artinya energinya berkurang. Tapi nomor massa dan nomor atomnya tidak berubah. Demikian para pemirsa, penjelasan video yang pertama terkait dengan radioaktivitas, yaitu pendahuluan dan jenis-jenis radiasi, serta reaksi inti dari masing-masing radiasi. Nah, untuk selanjutnya, yaitu hukum-hukum peluruhan, itu akan dibahas di dalam video yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.